Kemarin Peter kasih saya tema kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, saya ingat saya sudah pernah bawa firman ini, ya. Saya sudah pernah membawa firman ini, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Lalu kemudian saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan bawa kira-kira ke arah mana. Karena saya percaya dengan satu kebenaran firman itu akan bisa berbicara banyak hal dalam kehidupan kita. Saya berdoa, Tuhan ambil alih, Engkau sendiri yang berbicara lewat firman yang sama menjadi berkat yang berbeda bagi umat-Mu. Saudara, dalam 1 bulan ini kita berbicara tentang mengasihi. Karena kita berkata bahwa Februari ini adalah bulan kasih. Di minggu yang pertama Bapak Gembala berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan sungguh. Bagaimana dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, kita boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, di minggu yang kedua, ya, berbicara Pastor Peter yang bicara tentang mengasihi Tuhan. Lalu minggu yang kedua Bapak Gembala berbicara tentang mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri, bagaimana saudara bisa menerima diri saudara sendiri. Yang ketiga, Pastor Raya minggu yang lalu berbicara tentang mengasihi sesama. Dan hari ini saya diberi tema menutup kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, seperti yang Bapak Gembala katakan, wow, dalam kehidupan kita itu Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Pada dasarnya Tuhan itu kasih. Dia adalah kasih itu sesungguhnya. Dia adalah kasih yang sebenar-benarnya. Tapi saudara, mengapa banyak sekali kalau saya menarik garis benang merah dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kita melihat banyak sekali orang yang tidak bisa mengasihi Allah dengan sungguh karena pemahaman yang keliru tentang Allah. Sehingga mereka itu menganggap Tuhan itu kejam. Tuhan itu kenapa berbuat begini? Mengapa Tuhan? Karena pemahaman yang keliru tentang Allah. Yang kedua, banyak orang yang tidak bisa mengasihi dan menerima dirinya sendiri. Juga hal yang sama. Nah, bagaimana bisa mengasihi orang lain? Saudara, sebenarnya kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Tetapi saudara, kasih yang sempurna ini kemudian diteruskan kepada manusia yang tidak sempurna. Maka manusia yang tidak sempurna inilah yang kemudian melakukan kasih Allah yang tidak sempurna, sehingga menjadi gambaran bahwa kasih Allah itu tidak sempurna. Anak-anak yang besar dengan orang tua yang tidak melakukan kasih, mereka akan berpikir bahwa Allah seperti papanya. Kalau papa pukul dia, berarti Allah juga pukul dia kalau melakukan kesalahan. Betul nggak? Kalau papa pilih kasih, berarti Allah juga pilih kasih. Gambaran yang keliru tentang Allah inilah yang seringkali membuat seorang itu tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Lalu kemudian karena dikatakan kasih yang tidak sempurna dari manusia itu akan menyebabkan penderitaan. Ada banyak anak-anak yang waktu kecil tertolak, waktu kecil seringkali dibully, waktu kecil dibeda-bedakan. Dan mereka tumbuh dengan perasaan tidak menerima diri sendiri. Sehingga dia di samping pengenalan akan Allah yang tidak baik, kemudian juga pengenalan akan diri sendiri yang bermasalah. Penolakan terhadap diri sendiri yang bermasalah. Bertumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri, merasa diri tidak berguna, merasa diri kurang dan yang lain-lain. Lalu bagaimana ketika dia tidak bisa menerima dirinya, bagaimana dia bisa mengasihi orang lain? Sedangkan dirinya sendiri saja dia nggak bisa terima. Saudara, siapa tadi itu penyambungnya? Yang salah tadi ini, manusia yang salah tadi itu kita orang tua. Maka hati-hati sekali sebagai orang tua, berat sekali beban kita menjadi orang tua. Karena kitalah penyambung kasih Allah itu. Mulai dari kelahiran di kandungan, sampai kemudian dia sekolah dalam pengasuhan kita, sampai kemudian dalam didikan kita. Saudara, banyak kita melakukan banyak kesalahan. Itu saudara karena kita manusia lemah, tidak berdaya, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Maka kita perlu dekat dengan Tuhan terus. Karena kita mempunyai generasi yang kita harus salurkan kasih Allah itu. Maka saudara, ketika saudara tidak pulih dengan Allah, maka dia tidak bisa mengasihi Allah. Kapan dia bisa mengasihi Allah dengan sungguh? Ketika dia mengenal Allah secara pribadi dan mengalami kasih Allah. Kalau dia mengalami pengenalan
tuanya dia tidak akan mungkin mengasihi Allah dengan sungguh. Tapi ketika dia sungguh berjumpa dengan Allah, ada satu hal yang menyentuh hatinya, ada firman yang menjamah hatinya. Kemudian dia merasa Allah mengasihiku. Sekalipun papa dan mama menolakku, Allah mengasihiku. Dan ketika dia merasakan kasih Allah, dia pulih dengan Allah. Pada waktu dia pulih dengan Allah, dia pulih dengan dirinya. Dia bisa menerima dirinya sebagai gambar Allah. Ketika dia pulih dengan dirinya, maka dia juga bisa menerima orang lain. Dia tidak lagi membenci orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapankah itu terjadi? Tidak tunggu dia tua, dia muda. Kalau dia umur 17 tahun dia ketemu Allah, dia cepat berubah. Kalau dia umur 50 tahun, dia tetap tidak ketemu Allah, dia juga sama, tetap tidak memiliki kasih. Kapan itu terjadi? Pada waktu dia berjumpa dengan Allah. Pada waktu dia menemukan kasih Allah yang sesungguhnya, saat itulah. Jadi gak peduli dia mau muda, dia mau tua. Ada yang tua, masih kekanak-kanakan rohaninya kan. Ada yang muda, justru dia sudah mengenal Allah, berjumpa dengan Allah secara pribadi. Saya sharing dengan suami saya bilang begini, kalau lihat saya punya hidup ya, saya punya pergumulan yang sangat berat. Tapi kenapa ya saya tahan? Kenapa saya kuat? Karena saya ingat saya dari kecil kenal Tuhan. Dari kecil saya ada di rumah Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Nah berdasarkan benang merah itulah. Ketika seorang dipulihkan dengan Allah. Maka dia akan pulih dengan dirinya. Dia bisa menerima dirinya sendiri. Sebagai ciptaan yang ajaib dari Allah. Firman Allah itu ada dalam dirinya. Bukan lagi apa yang orang katakan tentang dirinya. Tapi apa yang Tuhan katakan. Dan dia bisa mengasihi orang lain. Seperti apa yang Pastor Raya katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah hari ini saya akan berbicara tentang kasih sebagai pengikat. Yang mempersatukan dan menyempurnakan. Next gambar selanjutnya saudara. Mengapa seringkali saudara. Di dalam satu hubungan. Ya, dalam satu hubungan terjadi ikatan yang hancur saudara. Mengapa seringkali terjadi ikatan-ikatan yang hancur? Padahal mereka rutin melakukan ibadah. Ini tidak terjadi buat orang yang di luar Tuhan loh. Di dalam Tuhan. Suami dan istri. Ada istri yang bilang begini. Saya sudah tidak mau, saya tidak tahan nih. Saya mau cerai nih. Saya sudah tidak ada rasa. Sudah tawar. Sudah dingin. Hati saya sudah dingin, untuk apa lagi? Saudara, banyak hubungan ya seperti itu. Sudah tawar, sudah dingin. Lalu kenapa mereka tidak bercerai? Kenapa mereka tidak bercerai? Karena ada anak. Itulah yang menjadi pengikat mereka. Anak dan orang tua. Berapa banyak anak dan orang tua ya, yang memiliki hubungan yang renggang, anak dan orang tua. Kalau kumpul selalu saling menyakiti. Lebih baik tidak usah kumpul. Saya lebih baik, ada anak-anak yang memilih untuk tinggal di luar kota daripada tinggal di rumahnya. Kenapa? Karena dia rasa dia lebih nyaman di luar kota daripada dia di rumahnya. Sudah. Lalu kemudian mertua dan menantu. Saudara, di zaman ini jarang itu Naomi dengan Ruth, jarang. Saudara ya, banyak menantu dan mertua pun juga sama. Terjadi pertengkaran, perselisihan. Ya kita baik-baik saja tapi jangan saling ketemu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal seperti ini terjadi sesama saudara, saudara kandung saudara. Hanya karena persoalan tanah sepetak. Mungkin cuma 2 kali 2 meter. Saudara, dia dan 7 keturunannya tidak ketemu, saudara. 7 keturunannya. Saya baru dapat, saya dulu tahu, papaku cerita bilang, itu Pasar Butung, itu Angkom punya kakak. Kenapa nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu? Rupanya saudara. Jadi Angkom punya saudara. Saya saudara dengan mereka. Tapi kita nggak pernah. Ini karena ternyata saya bilang kenapa tidak baku tahu papa. Dia bilang iya soalnya baku ribu ki. Lamanya sampai keturunan keberapa saya dulu. Ya mungkin mereka sudah nenek-nenek sudah mati. Tapi anak-anak sampai sekarang mungkin tidak baku tahu nih yang mana. Sudah tidak baku tahu yang mana. Kita saudara bisa saling tidak berhubungan satu yang lain. Saudara bahkan ada yang masuk di koran bilang begini. Mulai hari ini yang namanya ini bukan lagi saudara. Bukan lagi anak kami, saudara. Perlu diumumkan, perlu diberitakan supaya dia bukan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara seiman. Ya.
Saudara seiman punya hubungan yang rusak, relasi bisnis, aduh berapa banyak hubungan-hubungan yang rusak. Mengapa sih saudara hubungan seringkali menjadi hancur? Next gambar selanjutnya. Karena saudara hubungan-hubungan itu dibangun dengan ikatan-ikatan yang rapuh. Ikatan yang tidak kuat saudara. Pada waktu kita masuk pernikahan, kita membangun ikatannya atas dasar apa ibu-ibu? Ibu-ibu yang pintar ya. Cinta. Love begitu saudara ya. Karena saya cinta dia. Dia ganteng. Dia keren. Dia bertanggung jawab. Saya membangun hubungan atas cinta. Setelah berjalan 5 tahun, cintanya udah mulai kandas saudara ya. Udah mulai terkikis. Udah mulai bundur. Udah sedikit. Akhirnya dia bilang begini, sudah tidak ada rasa. Rasa cinta enggak ada. Yang ada cuma rasa jengkel. Tiap hari ketemu dia jengkel. Tiap hari ketemu dia jengkel, nyebelin. Itu namanya ya Isabel. Tiap hari lihat ke dia. Lalu kenapa dia nggak bercerai seperti yang saya katakan tadi? Karena ikatan anak. Saudara, ikatan anak. Jadi kita tetap ada satu rumah. Kau di atas, aku di bawah. Kau keluar pintu depan, aku keluar pintu belakang. Yang penting tetap serumah. Ikatan-ikatan yang seperti itu. Saya sudah pernah juga memiliki hubungan yang hampir rusak. Ya, ikatan saya apa? Dengan suami. Malu. Pendeta kita. Apa kata orang? Apa kata dunia? Gitu saudara ya. Ada orang mertua sama menantu sama-sama. Ya karena apa? Malu ya kalau rijuk ya. Ya kan? Ya jadi kalau begitu ya sudah nih kau saya. Tapi yang penting kita tidak rijuk. Apa ikatan uang, pertemanan karena uang, ya kan? Karena uang. Saudara ini semua ikatan yang rapuh. Saat uang nggak ada, saudara udah hilang pertemanan. Bagaimana kalau saudara sudah tidak punya anak? Maka banyak sekali perceraian terjadi di usia tua. Kenapa? Karena anak masih kecil. Begitu anak besar, punya kehidupan masing-masing. Enakmu, kau dari muda sudah nakal. Saya setengah mati urus anak, tidak pernah kemana-mana. Sekarang anak sudah besar, giliran saya. Line dance ke sini, main ke situ, ke kafe sini. Bapak-bapak sudah mulai kehilangan temannya, kan? Mulai dia tua. Mulai minta cari, di mana kok mak? Di mana kok? Kenapa cari-cari kak? Dulu kok tidak pernah cari-cari saya, kan? Kenapa cari-cari saya? Apalagi kalau ibu-ibunya sudah tampak keren, hari-hari pakai skincare, bapak-bapak cari-cari nih dia sudah mulai kehilangan teman, mati nih satu-satu temannya toh, baru dia cari terus istrinya, istrinya bilang, masak sendiri, anakku sendiri, pokok urus dirimu. Sekarang gilirannya, amma mau senang-senang gitu kan, amma mau senang-senang sekarang, saudara, ikatan-ikatannya seperti itu. Setelah besar, mungkin mereka tidak bercerai, tetapi mereka sudah you, kamu, saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa ikatan seperti ini? Sebenarnya jawabannya gampang sekali. Karena ikatan ini dibangun bukan di atas kasih. Maka ikatan ini menjadi rapuh. Kalau bukan dibangun di atas kasih, ada satu titik, ada satu masa kita sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Ada satu titik, satu masa saya sudah tidak lagi mampu untuk bertahan dan berkata bahwa biar mi malu. Biar mi. Apapun kata orang tidak peduli. Ada orang yang sampai satu titik seperti itu, biar mi. Apalagi dengan banyaknya pengajaran bilang begini, daripada kau ke rumah hari-hari kau berkelahi dok. Itu jadi toksik buat anak-anak. Lihat kok bisa, tapi kan kok baik-baik. Oh Tuhan Yesus, pengajaran seperti itu. Begitu banyak pengajaran seperti itu, saudara. Hati-hati. Semua itu, saudara, karena ikatan yang tidak kokoh, tidak ada kasih di dalamnya. Next gambar selanjutnya. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas apa? Kita mengenakan kasih itu. Di atas semua itu apa? Kita harus mengenakan kasih di atas apa? Next selanjutnya saudara, mari kita baca. Ini dimulai dengan ayat-ayat sebelumnya. Next. Ya. Buanglah yang lama. Kolose 3. Ini dimulai dari atas. Ini berbicara tentang kehidupan yang lama yang dibuang lalu diganti dengan kehidupan yang baru. Kolose 3:5.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3:8, buanglah semuanya ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, menanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Jangan cuma manusia lamanya, kelakuannya tetap hidup. Ya, saudara. Kolose 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Saudara, sebelum saudara mengenakan kasih, ya, ada hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, membuang segala hal yang menjadi penghambat kasih itu. Membuang segala hal yang menjadi sampah itu. Maka dimulai di Kolose 3 itu. Buang semuanya. Next, gambar selanjutnya perhatikan. Tanggalkanlah manusia lamamu. Buanglah semua yang namanya marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Semua itu dibuang. Sebelum itu dibuang, saudara dan saya tidak bisa mengenakan kasih. Saudara, minggu yang lalu Pastor Raya bilang, orang yang menyimpan sakit hati dan belum beres, dia akan sakit hati sama semua orang. Betul. Kalau dia menyimpan sakit hati dan tidak beres, dia ketemu anaknya dia sakit hati. Dia ketemu besannya dia sakit hati. Dia ketemu temannya di gereja dia sakit hati. Dia ketemu teman lainnya dia sakit hati. Saudara, selama dia belum bereskan, maka sakit hati itu akan menular, saudara. Akan menular di semua area. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Orang yang mulutnya setajam silet, perhatikan. Biasanya di sini luka, banyak luka. Banyak kan saudara ketemu orang-orang yang mulutnya kalau bicara deh, kodong. Ampunilah hamba gitu saudara ya. Kalau ngomong, wih tajam sekali, setajam silet. Dia gak tahu kalau dia bikin hatinya orang sudah berdarah-berdarah. Kenapa saya cuma ngomong begitu? Saya kok tersinggung, lebay sekali. Kok ini cerita bilang hatinya orang sudah berdarah-berdarah gitu. Tapi dia gak tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum engkau mengenakan kasih, engkau harus buang dulu semua yang lama. Ya, berikutnya next gambar selanjutnya. Kenakanlah kasih, Kolose 3:12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap kamu, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Saudara dikasihkan, dikatakan buang yang lama, lalu kenakan yang baru. Bahasa kenakan di sini saudara seperti kita menggunakan baju. Saudara punya baju kayak gini, saudara pakai. Saudara punya baju, saudara masukkan dari kepala. Itu kenakan. Kenakanlah kasih. Saudara sebelum Tuhan bilang kenakan kasih, saudara Tuhan ingatkan di Kolose 3:12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Bukan lagi orang yang dulu, tapi orang yang baru yang dipilih Allah. Yang dua, dikuduskan Allah. Disucikan, diampuni, ditebus. Dan yang ketiga, dikasihi Allah. Status yang baru, identitas yang baru, bukan lagi hidup yang lama, tapi hidup yang baru. Saudara. Maka firman Allah berkata, kenakanlah kasih itu. Pakailah kasih itu. Gunakanlah kasih itu dalam kehidupan. Buang yang lama, pakai itu yang baru. Karena kamu sudah menjadi orang yang baru. Kamu yang sudah ditebus. Kamu yang sudah dikuduskan. Kamu yang sudah dikasihi. Genakan yang baru. Pakai yang baru itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Next gambar selanjutnya. Kita lihat. Kenakanlah belas kasihan. Pakai itu belas kasihan dalam kehidupanmu. Saudara, kalau kita bicara kenakan. Itu bukan cuma dibicarakan. Tapi dipakai, dilakukan. Saudara, berapa banyak dalam hidup saudara, saudara mengenakan belas kasihan. Ketemu orang, saudara berbelas kasihan. Saudara, banyakkan saudara ketemu orang, saudara jengkel ya, bukan berbelas kasihan. Penuh dengan kemurahan, penuh
dengan kerendah hatian, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan pengampunan. Firman Tuhan bilang, pakai kau semua itu. Pakai kau itu. Kenakan kau itu. Kenakan kau karena kamu apa? Supaya ya, ketika kamu mengenakan ada keajaiban dari kasih Allah dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kenapa seringkali seperti tadi saya bilang terjadi hal-hal yang hancur, hal-hal yang merusak. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan. Kita tidak menggunakan, kita cuma ngomongin belas kasihan itu. Ya, dari 1 bulan ini kita ngomong kasih ya. Tapi bagaimana dengan hari-hari saudara kemarin? Hah? Ketemu orang nyalip saudara, saudara bagaimana? Wah, ini, itu saudara. Ketemu orang yang menyingkirkan di rumah saudara, apa yang saudara pakai? Kungfu, karate, sindiran, dan yang lain-lain. Apa yang saudara pakai? Saudara dan saya, perhatikan baik-baik. Ngomong tentang kasih itu gampang, tapi melakukannya gak gampang. Betul, saudara. Dikatakan terus-menerus diperbaharui. Artinya nggak langsung baru, enggak. Terus menerus belajar. Tidak ada satupun yang langsung sempurna, tapi terus belajar melakukan kasih. Amin, saudara. Hari ini gagal, namanya belajar bisa gagal nggak? Bisa. Tapi kalau gagal, remedial, ulang lagi, belajar lagi. Kemarin itu saya sudah sabar-sabar nih. Tapi itu orang disabari, ngeluncaki. Ya, saya sudah kasih hati, dia minta jantung, ampelok dan lain-lain gitu ya. Sehingga saya tidak tahan, kupukulangi meja, pang. Hari ini kita gagal. Besok ulang lagi. Belajar lagi, Tuhan ampuni, belajar untuk mengasihi. Maka ketika engkau mengenakan kasih, ada 3 keajaiban yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang pertama, saudara, mari kita lihat. Kasih Allah memiliki kuasa untuk mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Yang pertama, kasih itu membuat ikatan menjadi kuat. Yang kedua, kasih itu menyatukan perbedaan. Yang ketiga, kasih menyempurnakan yang tidak sempurna. Kita lihat yang pertama. Kasih itu membuat ikatan menjadi kuat. Ketika engkau masuk rumah tangga, engkau masuk dengan kasih eros. Engkau cinta dia karena engkau rasa bahwa dia sangat menyenangkan. Engkau merasa dia sangat cantik, dia sangat menghibur hatimu, dia bisa menjadi penolongmu. Engkau mengawali pertemanan dengan dia karena dia orang yang baik. Lalu saudara, di dalam perjalanannya seringkali tidak seperti apa yang kita harapkan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kasih akan membuat ikatan menjadi kuat. Kenapa ada rumah tangga, nenek-nenek kita, mereka itu tidak cinta loh saudara, dijodohkan. Tapi kenapa? Ya kayak engkongku sama amaku, terus terang dijodohkan mereka. Menikah usia 16. Tapi waktu sampai amaku mati, meninggal gitu ya, itu amaku tuh sayang sekali engkongku. Waktu meninggal engkongku udah tidak bisa lihat itu tempat, pokoknya dia harus pergi. Dia sayang sekali engkongku. Saudara, kalau kita pikir berapa puluh tahun, bisanya dia bertahan. Bisanya tiap hari lihat mukanya nih. Bisanya, bukan karena engkongku baik loh. Banyak dong kekurangannya. Tapi kenapa itu ikatan bisa lama? Kenapa itu ikatan bisa kuat? Karena ada kasih di dalamnya. Pak Tom bilang ada empati di dalamnya. Kalau engkau dan saya hari ini rumah tangga masih berjalan. Percaya bukan karena kuat dan gagah. Bukan karena kau punya anak. Bukan karena kau baik-baik saja. Tapi ada kasih Tuhan di situ. Yang mengikat pernikahanmu. Yang menolong engkau. Kalau engkau dan saya hari ini. Betapa jahatnya itu orang tuamu. Tapi engkau dan saya masih ada sampai hari ini. Bukan karena kamu. Tapi ada kasih Tuhan yang mengikat. Kamu hari ini betapa jahatnya itu anak. Saya kemarin baru baca di Instagram. Ada anak yang tuntut orang tuanya gara-gara utang 20 juta. 85 nih umurnya mamanya. Dia taruh di penjara dengan utang 20 juta menjadi 1,4 miliar. Saudara bayangkan.
Sampai diwawancara dari televisi. Apa yang mendorong kamu? Kenapa bisa sampai membicarakan ibumu yang 85 tahun hanya karena uang 20 juta yang membengkak dengan bunga menjadi 1,4 miliar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat, saudara, hanya kasih yang bisa membuat ikatan menjadi kuat. Ikatan di mana? Ikatan dalam pernikahan. Ikatan dalam pernikahan. Yang kedua, ikatan dalam apa? Ikatan hubungan orang tua dan anak. Saudara, ikatan yang apa lagi? Ikatan dalam sesama jemaat. Ikatan apa lagi? Ikatan di tempat kerja. Ikatan persaudaraan. Ikatan apapun, saudara. Kalau engkau membangun semua hubunganmu tidak berdasarkan kasih, satu saat pasti akan kandas. Sekuat apapun engkau pertahankan, satu saat akan kandas. Ada yang bilang gini, ya dia berhenti karena dia gak punya anak. Saudara, ada orang-orang yang gak punya anak masih bertahan. Bukan itu alasannya. Iya, dia berhenti berhubungan, dia cerai karena ada pihak lain, ada mertuanya atau ada kakak iparnya atau apa. Saudara, ikatan itu terjadi menjadi kuat hanya karena ada Tuhan di dalamnya. Saudara, hanya ada, kalau di dalam perjanjian lama, saudara, orang yang menikah, kalau kita bicara perjanjian lama, mereka itu, saudara, dipotongkan kambing, terus dikasih darah. Darah, saudara, dipotongkan kambing, terus dikasih darah, masuk ke mezbah. Lalu yang menikah itu diikat, saudara, tangannya. Diikat lalu mereka berjalan di atas darah. Itu yang perjanjian darah namanya. Sehingga pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mereka diikat. Jadi ikatan itu bukan ikatan dua orang. Tapi ada ikatan faktor yang ketiga, yaitu Allah yang mengikat. Sehingga Allah berkata, aku membenci perceraian. Tidak boleh ada satupun yang menceraikan manusia. Ada yang bilang kalau persinahan, persinahan boleh. Tapi kalau kau berzina waktu itu kau dirajam batu, mati, sama ji. Sama ji. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi tidak boleh. Jadi apapun saudara yang terjadi tidak boleh. Tanamkan itu dalam hati saudara. Ikatan karena Allah akan menjadikan ikatanmu yang rapuh menjadi kuat. Kalau hari ini ikatan-ikatanmu mulai kendor, ikatan-ikatanmu mulai kayak seperti mau putus. Saudara, perhatikan, kembali kepada Allah. Karena Allah yang bisa membuat ikatan itu menjadi kuat. Yang berikutnya, saudara, apa yang terjadi ketika engkau mengenakan kasih, memakai kasih dalam kehidupanmu. Yang kedua, Kolose 3:11. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skip, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, dalam jemaat Kolose itu jemaat yang sangat heterogen, jemaat yang sangat plural. Di dalam itu ada banyak suku-suku bangsa. Di dalam itu ada banyak sekali budaya-budaya. Di dalam itu ada banyak sekali agama, Yahudi, Yunani, bersunat, tidak bersunat. Di dalam itu ada tuan, ada hamba. Di dalam itu jemaat yang heterogen, penuh dengan perbedaan. Untuk itu Rasul Paulus menuliskan surat ini. Rasul Paulus tahu perbedaan itu, saudara, cenderung memang membuat perpecahan, cenderung membuat pergesekan. Perbedaan-perbedaan itu cenderung membuat pergesekan. Saya pernah, Pak Jarod adalah founder dari Happy Holy Kid. Dia pernah kasih seminar di sini. Dia bilang, kalau anak-anak muda, kalau menikah, jangan cari yang terlalu berbeda. Susah sekali menyatukan yang berbeda. Dia bilang dia dengan istrinya di lantai 10, dia di basement. Sehingga begitu sulit menyatukan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi saudara, kenyataannya di dalam kita membangun hubungan seringkali saudara, kita sulit membedakan. Saudara, saya waktu kenal Pak Tom, saya senang sekali. Waktu ketemu dia, saya bilang begini, kita sama nih. Sama-sama sekolah Alkitab, sama-sama tahu firman, sama-sama melayani, sama-sama apa lagi, sama-sama bisa melayani Tuhan, bawa firman. Kita sama di banyak sekali persamaannya. Saya cari laki-laki yang bisa melayani Tuhan karena saya pendeta, tidak mungkin saya hamba Tuhan perempuan lalu suamiku nanti ini saya pengen dia juga hamba Tuhan. Sama Ki, banyak samata.
Setelah masuk rumah tangga, saudara, saya menemukan, ternyata semua berbeda. Pak Tom bilangnya sama cuma kacang, Ubi makan kacang gitu. Itu satu-satunya. Setelah dicari-cari, yang sama cuma kacang rebusnya. Yang lain berbeda. Semua berbeda. Cara dia dididik orang tua, cara saya dididik orang tua. Ya saudara, saya kalau di rumah, ya saya nggak bilang ini benar salah ya, cuma kan cara didikan. Kalau dia kan taruh handuk di tempat handuk. Kalau saya biasa di tempat tidur. Di mana. Dia tiap hari kasih beres. Ini handuk ini. Ini handuk ini. Saudara ya. Sorry Pak. Gunting saudara ya. Ditaruh, disembunyi. Karena saya kalau pakai gunting. Saya pakai di sini. Besok taruh di sana gitu saudara ya. Pokoknya tidak boleh diganggu barangnya. Beli kok sendiri gitu ya. Beli kok sendiri. Karena kalau guntingnya hilang. Dia pasti cari. Tapi di sisi lain juga saya diajar orang tua saya dari kecil diajar hemat. Saudara ya kan memang juga pertama orang tua nggak ada, sempat jatuh ekonominya. Jadi kalau kami makan itu lauknya cuma 1 gitu kan. Dia 1 kali makan 3. Kakekku gitu saudara. Rumah tangga. Banyaknya lauknya gitu ya. Kakekku. Ya saudara, banyak sekali perbedaan. Saudara waktu belum menikah itu rasanya semua sama. Tapi begitu menikah beda. Benar saudara, beda. Nah saudara, kalau tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada empati, saudara, hari-hari berkelahi. Biar cuma mau ganti hordeng, saudara, itu bisa berkelahi dulu, saudara. Tidak jadi ganti hordeng, gara-gara berkelahi dulu. Warna hordengnya, saudara ya, warna hordeng. Ibu-ibu di gereja mau bikin seragam juga, berkelahi dulu, saudara ya. Mau Natal, gak jadi Natal, orang gara berkelahi. Ada yang mau pendek roknya, namun Pak kalau panjang-panjang, nanti kayak mama-mama, kalau panjang-panjang. Ada yang bilang begini, terlalu pendek itu kan sepanjang-panjangnya sedikit. Akhirnya berkelahi gara-gara baju. Saudara yang dikasih Tuhan, perbedaan pasti ada. Jangankan orang luar, saudara, suami istri beda pendidikan. Pola asuhnya dia beda kan, pola asuh kita beda. Ada yang pola asuh di rumahnya, kayak saya dengan JJ, beda kan? Ya kan? JJ, mama makan di meja makan. Aja mau kok biar di kamar disuapin, enggak apa-apa gitu ya. Amma merusakkan gitu ya, merusak pola gitu ya. Kalau makan jangan ini mah, di meja makan. Beda pola asuh. Ini kita ini orang beda pengasuhan, suami istri beda. Yang di rumah saja satu papa satu mama bisa beda. Nah saudara, bagaimana supaya perbedaan itu bisa disatukan? Tidak ada lain, kasih. Kesabaran menerima orang lain. Kesabaran menerima perbedaan itu. Ya kan saudara? Kesabaran menerima apa yang terjadi. Tidak menghakimi tapi empati. Nah kasih, yang apa tadi yang disebut dengan kasih? Kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan. Itu yang disebut kasih. Kalau kau pakai, maka kasih itu akan menyatukan perbedaan. Kasih tidak membohongi, bilang, memang kita tidak berbeda di dalam Tuhan. Kita satu, salah. Beda. Di dalam Tuhan kita beda-beda. Kau suku apa-apa. Tapi karena Tuhan, perbedaan itu bisa diselaraskan, bisa disatukan. Amin saudara. Tetap tidak dipungkiri bahwa ada perbedaan. Tetapi karena ada Tuhan, perbedaan itu menjadi indah. Amin saudara. Perbedaan itu tidak lagi menjadi satu hal yang menyebabkan terjadinya pertengkaran. Nah, next selanjutnya. Saya masuk di sini, di rumah tangga. Ada perbedaan kebutuhan yang tidak terjawab dari masing-masing pasangan dapat menyebabkan luka. Ketika masuk rumah tangga, kita punya masuk rumah tangga dengan ekspektasi tentu saja. Saya masuk rumah tangga dengan ekspektasi saya ini tidak disayang orang tua, saya ini hidup sendiri. Saya pengen suami yang sayang saya. Dia karena saya mau biar dia nggak ada uang, biar dia miskin, dia hamba Tuhan. Yang penting dia sayang saya. Saya masuk dengan ekspektasi. Suami saya masuk dengan ekspektasi. Masuk dengan ekspektasi kebutuhan. Lalu saudara, ketika masuk rumah tangga, ekspektasi tidak terjadi. Kebutuhan tidak saling menjawab. Maka itu seringkali menjadi luka. Maka saudara, apa yang bisa menyembuhkannya? Pengampunan. Hanya pengampunan.
yang bisa menyembuhkan. Ekspektasi kita yang tadi salah arah ke suami diarahkan ke Tuhan. Ekspektasi suami diarahkan ke Tuhan, maka pengampunan satu dengan lain itu bisa menyembuhkan. Suami saya dulu, saudara, kadang suka marah dengan saya. Karena kenapa? Waktu itu kami masih muda ya, tidak mengerti. Jadi heran tuh kenapa dia kalau saya ngomong sedikit dia jelo. Kan memang orang Makassar itu kasar gitu, tapi baik mak dong halus kok mau gitu ya. Ternyata dia punya gambaran pribadi saya itu sama persis dengan bapaknya. Jadi ketika saya ngomong dengan nada intonasi, bapaknya dulu kan suka menghakimi, saya juga. Jadi saya suka sekali bukan bertanya tapi menghakimi dulu. Nada-nada seperti itulah yang dibawa alam sadarnya membuat dia itu kayaknya dulu tidak bisa lawan orang tuanya, sekarang dia bisa marah sama istrinya. Setelah kami belajar banyak hal, kami menemukan akar masalah kami. Dan kami sendiri memperbaiki diri kami. Lalu kemudian kami bisa saling menerima, saling empati satu dengan yang lain. Dan puji Tuhan bisa berjalan sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Ya, kalau kita saling melukai karena ekspektasi yang berbeda, karena perbedaan karakter, perbedaan kebutuhan, maka saudara, saya ingin katakan kepada saudara, hanya kasih yang dapat menyembuhkan, hanya kasih yang dapat memulihkan. Berikutnya saudara, next gambar selanjutnya. Ya, kasih yang ketiga, kekuatan kasih. Yang pertama tadi apa? Kekuatan kasih itu mengikat dengan kuat. Kekuatan kasih yang kedua adalah menyatukan semua perbedaan. Kekuatan kasih yang ketiga adalah menyempurnakan yang tidak sempurna. Ada gak yang sempurna? Saya mau tanya, ada gak? Ada seorang kakek-kakek ya, sampai umur 99 tahun dia tidak kawin. Sisa 1 tahun, 100 tahun saudara. Akhirnya dia meninggal. Sampailah dia di surga, dia ditanya, Pak kenapa kita tidak kawin? Padahal di seluruh muka bumi ini luasnya banyaknya wanita. Berbagai macam wajahnya cantik. Kenapa kau tidak kawin? Ya itu Tommy kesalahanku. Karena saya cari wanita yang sempurna. Oh, jadi dari semua di dunia ini tidak ada kau dapat perempuan yang sempurna. Dia bilang, ada Ci, 1. Loh, terus kenapa kau tidak jadi? Saya tidak jadi karena itu perempuan juga cari laki-laki yang sempurna. Gitu ya. Dia cari juga yang sempurna. Jadi tidak ketemu saudara. Saudara kalau mau cari kesempurnaan, saudara cari di mana aja tidak akan dapat. Dari hasil survei perceraian kemudian menikah kembali. Hasil survei banyak yang pisah lagi. Tidak akan yang sempurna. Saudara tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka saudara, kasih itu dikatakan menutupi segala sesuatu. Kasih itu memperbaiki segala sesuatu. Kasih itu melengkapi segala sesuatu. Kasih saling menutupi, kasih saling melengkapi, kasih saling. Makanya minggu yang lalu Pak Pastor Raya bilang harus ada kata saling. Saudara, kalau mau tunggu sempurna sampai mati juga sampai kiamat. Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu, saya ini bingung, saya mau melayani Tuhan, tapi rumah tanggaku belum sempurna. Melayani mau kok. Sampai kapan kau mau tunggu rumah tanggamu sempurna baru kau mau melayani? Melayani mau kok. Ya, melayani nih. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Hanya Kristus yang sempurna. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kau punya kasih, ketidaksempurnaan itu pun akan menjadi indah. Saudara, saya dulu pernah putar video tentang orang cacat. Ya. Satu perempuan ya, tidak ada tangannya. Satu lagi tidak ada kakinya. Saudara mungkin pernah lihat video itu ya. Mereka menari begitu indah. Cantik sekali. Padahal dua-duanya cacat. Dua-duanya gak sempurna. Dua-duanya itu timpang gitu loh. Ada yang kurang satu kakinya. Tapi waktu mereka menari begitu indah di dalam tangan penata tari. Sehingga begitu indah. Saudara, kita ini gak sempurna.
Sama dengan orang cacat tadi. Cacatnya kita banyak, cacatnya suami kita banyak. Tapi di dalam tangan penjunan, kita dijadikan satu tarian yang sangat indah. Tarian yang sangat satu memberkati satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kau mau lihat kekurangannya, saudara dan saya, saudara tidak akan bisa. Ya, tetapi kalau saudara mau lihat keindahan di balik itu, saudara bisa saling menyempurnakan. Pak Tom orang Jawa, saya orang Sulawesi, saudara ya. Dia dibesarkan dalam keluarga biasa, di rumah, saya keluarga pedagang. Kalau dilihat beda. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling tidak hebat? Enggak ada yang hebat. Siapa yang sempurna, siapa yang tidak sempurna? Tidak ada yang sempurna. Tapi kekuranganku dilengkapi oleh suamiku. Kekurangan suamiku aku lengkapi di dalam kasih. Amin saudara. Mari kita lihat next gambar selanjutnya. Itu sebabnya Roma bilang begini saudara. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Satu terima. Dua sabar. Tiga ampuni. Itu sih kuncinya. Kalau mau membangun hubungan baik dengan keluarga, baik dengan suami istri, baik dengan teman gereja, terima. Terima. Kemarin di Kul dibilang terimalah saudaramu yang lebih lemah. Tegurlah mereka, bawalah mereka dengan lemah lembut. Ya, itu semua banyak memberkati kita di Kul. Sabar. Terima. Terima jangan dengan bersungut. Terima jangan dengan marah. Terima jangan dengan terpaksa. Terima. Belajar sabar hadapi. Yang ketiga, ampunilah. Belajar mengampuni. Belajar mengampuni, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Maka saya percaya ketiga keindahan kasih. Next gambar selanjutnya akan menjadi milik saudara. Saudara, ikatan saudara menjadi kuat. Perbedaan tidak lagi menjadi masalah. Dan ketidaksempurnaan juga tidak menjadi masalah. Karena itu bisa saling menyempurnakan. Amin saudara. Tundukkan kepala saudara. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus.